Kalau banyak pelanggan yang tidak kembali kepada toko kita, berarti kita harus mempelajari benar-benar apa itu customer journey. Di video ini kita akan berdiskusi tentang apa customer journey dan manfaatnya apa juga ke bisnis kita. Kalau misal saya bahasakan dengan sederhana, sebenarnya customer journey itu adalah pola mulai dari pra pembelian, kemudian proses pembelian, dan pasca pembelian. Nah, kalau proses ini bisa berjalan dengan baik, maka pelanggan itu akan kembali. Nah, kebanyakan customer journey yang dilupakan adalah pasca pembelian. Jadi teman-teman itu benar-benar memikirkan pra pembeliannya, terus kemudian proses pembeliannya, tapi lupa memikirkan bagaimana pasca pembelian. Kalau misal customer sudah membeli, apa yang kita lakukan supaya mereka bisa kembali lagi kepada toko kita? Di proses pra pembelian itu biasanya kita memikirkan bagaimana produk itu bisa sampai kepada konsumen, terus kemudian apa saja bahan-bahan yang benar-benar berkualitas, dan juga survei pelanggan, target market yang seperti apa yang akan kita jualin ya. Jadi itu proses pra pembelian. Kita melakukan survei-survei, terus kemudian memperbaiki kualitas produk supaya nanti ketika itu ketemu dengan konsumen, produk kita itu benar-benar bisa sesuai. Nah, kemudian proses pembeliannya, kita harus memikirkan bagaimana konsumen itu bisa membeli produk kita. Mulai dari lihat iklan, terus kemudian bagaimana setelah melihat iklan, mereka tanya-tanya atau via WA, kemudian bagaimana mereka order, dan akhirnya sampai proses pembelian, pembayaran, dan pengiriman. Nah, kemudian pasca pembelian, ini yang paling penting sebenarnya ya. Jadi ketika orang sudah beli, konsumen sudah beli, kita harus memikirkan bagaimana mereka supaya benar-benar terikat secara emosional dengan produk kita. Terikat secara emosional juga dengan brand kita. Nah, yang ini yang banyak dilupakan oleh teman-teman UMKM. Jadi setelah barangnya laku, mereka tidak lagi memikirkan konsumennya, tidak lagi menyapa pelanggannya. Ya simple saja sebenarnya, kalau misal kita sudah membeli, terus kemudian ditanya lagi bagaimana kondisi barangnya, apakah ada perbaikan, apakah ada masukan, apakah ada kendala. Itu simple pertanyaan-pertanyaannya, tapi bisa sangat berefek sekali pada perasaan atau emosi dari pelanggan atau konsumen kita. Mereka merasa diperhatikan dan kemudian merasa, oh ternyata kita sebagai penjual ya itu benar-benar trusted atau dipercaya. Nah, ini juga bisa kita lakukan setelah pasca pembelian itu. Yang contoh paling bagus itu adalah Astra atau Honda itu ya. Jadi setelah membeli motor, mereka benar-benar memikirkan bagaimana pasca pembeliannya, pasca layanannya. Setelah mereka membeli kemudian rusak sepeda motornya, mereka tetap menyediakan layanan servis yang benar-benar bisa memuaskan pelanggannya. Nah, ini yang dilakukan oleh dealer mobil, dealer motor. Mereka memikirkan customer journey itu mulai dari awal proses pembelian sampai dengan akhir. Nah, teman-teman juga seperti itu harusnya. Jadi kita setelah mendapatkan konsumen atau pembeli, kita harus menyapa mereka, kita harus berempati kepada mereka, mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang sudah tahu tanggalnya. Dan harusnya tahu ya, kalau misal pelanggan itu pelanggan dari brand kita, kita harus tahu bagaimana dia, bagaimana karakternya, terus kemudian tanggal berapa ulang tahunnya ya. Itu seperti contoh seperti Facebook atau Twitter, mereka mengucapkan ulang tahun kepada pelanggan-pelanggannya. Terus kemudian juga setelahnya, kalau misal kita juga setelah mendapatkan konsumen, kita tawari mereka apa yang bisa kita bantu. Terus kemudian juga kalau misal pelanggan itu sudah membeli beberapa kali, dan kita berikan mereka itu ucapan selamat Natal, selamat Idul Fitri, dan kita berikan parcel kepada mereka. Ini sangat berguna dan berdampak besar kepada brand kita atau produk kita, supaya customer journey ini bisa berjalan beriringan. Jadi setelah pra, kemudian penjualan, pasca penjualan. Jadi setelah itu kemudian berputar lagi siklusnya, akhirnya merekomendasikan produk kita kepada orang lain, dan itu akan sangat berdampak kepada penjualan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan share di kolom komentar.